Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Masalah yang tidak bisa dihindari. Mendengar suara yang perlahan terdengar di atas tanah terbuka, langkah kaki Xiao Yan yang hendak menuruni tangga tiba-tiba berhenti. Dengan punggung menghadap ke alun-alun, dia mengangkat kepalanya dan menarik napas panjang. Tinju di dalam lengan bajunya terkepal erat. Di pohon besar, alis Hai Bodong bergeser saat dia mengerutkan kening dengan saksama. Tatapannya mengarah ke tengah alun-alun. Saat itu, ekspresi Yunleng dan yang lainnya tampak sedikit aneh. Sialan, apakah dia telah dikenali oleh seseorang? Hai Bodong dengan lembut bergumam. Dou Qi yang kuat di dalam tubuhnya diam-diam mulai beredar. Saat suara Yunleng jatuh, banyak tatapan di tanah terbuka sekali lagi dilemparkan ke punggung kurus orang yang akan menuruni tangga. Nalan Yanran menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat punggung Xiao Yan dengan sepasang mata yang rumit. Segera, dia berbalik dan berbicara dengan Yunleng dan yang lainnya. Tetua pertama, dalam pertarungan hari ini, Yanran memang lebih lemah darinya. Yanran, ini tidak ada hubungannya dengan pertarunganmu. Kamu harus minggir untuk saat ini. Yunleng melambaikan tangannya, ekspresinya tiba-tiba tampak serius. Melihat ekspresi Yunleng, Nalan Yanran terkejut sesaat. Dia ragu-ragu sejenak tetapi pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya, menyeret tubuhnya yang terluka dan perlahan mundur ke samping. Murid Mystic Cloud Sekte yang berada di tempat itu buru-buru berdiri dan memberikan tempat duduk mereka padanya. Apa itu? FAMA dan yang lainnya di pohon besar agak bingung ketika dihadapkan pada perubahan situasi yang tiba-tiba ini. Mereka bertukar pandang dan wajah mereka semua dipenuhi dengan keraguan. Jangan bilang kalau Mystic Cloud Sekte berniat memaksanya tetap tinggal setelah kalah dalam pertarungan, kata Jia Xingtian. Mereka seharusnya tidak berani melakukan hal bodoh seperti itu karena itu hanya akan menyebabkan Mystic Cloud Sekte menurunkan reputasinya. FAMA menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Hai Bodong di belakangnya dan bertanya dengan ragu, "Hai tua, apakah ada yang salah denganmu?" Karena FAMA adalah seorang alkemis, persepsi spiritualnya secara komparatif lebih kuat daripada Jia Xingtian. Oleh karena itu, dia sangat sensitif dan bisa merasakan Dou Qi tiba-tiba mengalir dengan gejolak di dalam tubuh Hai Bodong. Tidak apa. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sembarangan. Tatapannya, bagaimanapun, menatap tajam ke punggung Xiao Yan. Jika identitasnya terungkap hari ini, akan ada beberapa masalah. Setelah suara Yunleng jatuh, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Hanya ada tatapan tak terhitung jumlahnya yang dipalsukan dengan keraguan, terfokus pada sosok hitam, yang tidak membuat gerakan sedikit pun. Yunleng menatap tajam ke punggung kurus dan riak samar Dou Qi mulai muncul di telapak tangannya. Begitu Xiao Yan melakukan tindakan untuk melarikan diri, dia akan segera menghentikannya. Suasana lapangan terbuka yang tenang membuat depresi dan aneh. Keheningan berlanjut untuk beberapa saat. Akhirnya, punggung yang tampak seperti patung batu yang kokoh bergerak sedikit. Saat sosok itu bergerak, mata Yunleng juga perlahan menyipit. Tubuhnya sedikit condong ke depan, seperti elang yang akan terjun ke depan dan menangkap mangsanya. Apakah ada yang salah, Tetua Yunleng? Suara acuh tak acuh yang tiba-tiba muncul, akhirnya memecah kesunyian alun-alun. Itu juga menyebabkan Yunleng, yang mencondongkan tubuh sedikit ke depan membuat tubuhnya kaku. Sekali lagi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun berubah. Namun, mereka semua saat ini berkumpul di tubuh Yunleng. Selain beberapa orang, sebagian besar murid Mystic Cloud Sekte tidak jelas mengapa Yunleng tiba-tiba menghentikan Xiao Yan dengan suaranya pada saat ini.
Yun Leng perlahan berdiri sambil menjadi pusat perhatian. Tatapannya gelap dan sengit saat menatap Xiao Yan. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Saya ingin tahu apakah Tuan Xiao Yan telah mendengar berita tentang di agen eksternal Misty Cloud Sector, Mo Cheng dari klan Mo Sekarat beberapa bulan yang lalu." Setelah Yun Leng mengucapkan kata-kata ini, bisikan pribadi mulai segera menyebar ke seluruh tempat terbuka. Posisi Mo Cheng dalam Misty Cloud Sect tidak rendah. Selain itu, dia memiliki metode sosialisasi yang luar biasa. Ini mengakibatkan dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan anggota Misty Cloud Sect. Saat itu, ketika dia meninggal, keributan muncul di dalam sekte. Tim penegak hukum bahkan telah dikirim ke kota Yan untuk menyelidiki. Menurut informasi yang mereka kumpulkan, bagaimanapun, mereka hanya tahu bahwa 2 orang yang sangat kuat dan misterius telah muncul dan membunuh Mo Cheng. Namun, Misty Cloud Sector tidak memiliki banyak informasi mengenai 2 orang misterius itu. Oleh karena itu, kematian Mo Cheng menjadi duri di hati beberapa sesepuh yang memiliki hubungan cukup baik dengan Mo Cheng. Namun, pada saat seperti itu, Yun Leng tiba-tiba mengangkat masalah ini. Itu tidak diragukan lagi tidak relevan. Mungkinkah dia mengira orang yang membunuh Mo Cheng adalah Xiao Yan? Saat pikiran ini melintas di hati mereka, semua orang merasa itu agak lucu. Perlu diketahui bahwa Mo Cheng telah melangkah ke kelas Douling selama bertahun-tahun. Xiao Yan, di sisi lain, paling banyak adalah Dado Shi. Kesenjangan antara mereka berdua seperti langit dan bumi. Bagaimana Xiao Yan bisa terkait dengan masalah itu? Yun Leng mengabaikan percakapan pribadi yang terjadi di alun-alun. Dia hanya menatap Xiao Yan dengan saksama dan menunggu jawabannya. Tangan Xiao Yan sedikit gemetar di balik lengan bajunya. Dia mengerutkan bibirnya dan menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Menekan detak jantungnya yang intens, Xiao Yan perlahan berbalik dan sekali lagi menghadapi murid-murid Misty Cloud Sector yang tak terhitung jumlahnya di dalam alun-alun besar. Sebuah suara yang membawa nada acuh tak acuh seperti angin yang bergema di tanah terbuka. "Penatua Yun Leng, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Jangan bilang kalau menurutmu Mo Cheng sebenarnya dibunuh olehku. Apakah begitu?" Yun Leng tertawa pelan. Dia menunjuk ke Geye di sampingnya dan suara rendah dalam terdengar. Yanran dan Geye secara kebetulan berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Mo Cheng saat itu. Oleh karena itu, mereka juga hadir. Selama waktu itu, Geye secara pribadi bertukar pukulan dengan orang misterius itu dan melihat wajah pihak lain selama mereka bertarung. Namun, dia hanya melihatnya sekilas jadi itu sedikit kabur. Karena ini beberapa saat yang lalu dia berani mengatakan dengan pasti bahwa orang misterius itu. "Apakah kamu, Xiao Yan?" Mata Yun Leng membelalak saat dia menjerit keras dan keras. "Diam! Keheningan yang mematikan!" Atmosfer orang-orang di dalam alun-alun besar tampaknya telah memadat. Ekspresi wajah semua orang menegang saat ini. Banyak tatapan tumpul yang dengan bodohnya menatap Yun Leng, yang wajahnya benar-benar tegas. Pikiran mereka, yang pada awalnya bekerja, perlahan-lahan berhenti beroperasi di bawah kata-kata ini yang seperti ledakan yang mengguncang bumi. Di pohon besar itu, Fama dan Jia Xingtian juga terpana oleh kata-kata Yun Leng. Ketika masalah di kota yang terjadi saat itu, Jia Xingtian secara pribadi bergegas. Oleh karena itu, dia tahu bahwa orang misterius yang telah membunuh Mo Cheng saat itu pasti memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari miliknya. Jika memang Xiao Yan yang membunuh Mo Cheng, bukankah itu berarti dia benar-benar sudah berada di level yang sama dengan mereka? Seorang pria muda di masa remajanya, yang masih berada di tahap antara masa muda dan seorang pemuda adalah seorang Du Huang? Bahkan jika seseorang mulai berlatih di dalam rahim ibunya, hal seperti itu sangatlah mustahil. Keduanya saling bertukar pandang. Alis mereka disatukan. Meskipun mereka jelas tahu bahwa dugaan Xiao Yan sebagai orang misterius itu sangat lucu,
pengalaman mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para murid Misty Cloud Sector. Kata-kata Yunleng ini mungkin tampak sangat lucu, tetapi dengan statusnya, apakah dia akan mengucapkan kata-kata konyol seperti itu tanpa dasar? Dengan kata lain, apakah dia benar-benar memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Xiao Yan adalah orang yang membunuh Mo Cheng? Jika itu benar, bukankah tampaknya anak kecil ini terlalu menakutkan? Di belakang FAMA dan Jia Xingtian yang dipenuhi dengan keraguan di hati mereka, Nalan Jie, Mu Sheng, dan yang lainnya sama-sama memasuki keadaan bingung pada saat ini. Kata-kata Yunleng benar-benar pukulan yang terlalu banyak bagi mereka. Jika apa yang dikatakan Yunleng benar, bukankah itu berarti kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini hanyalah puncak gunung es? Di bawah atmosfer yang memadat dari seluruh tempat, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tatapannya perlahan menyapu alun-alun. Setiap ekspresi kusam setiap orang terserap ke matanya. Untuk waktu yang lama, tatapannya berhenti pada Nalan Yanran, yang wajah cantiknya benar-benar tercengang. Dia tiba-tiba tertawa, mengalihkan pandangannya ke arah Yunleng dan berkata, "Penatua Yunleng, saya benar-benar merasa sangat menyesal atas kematian di agen sekte Anda, Mo Cheng. Namun, ini tidak berarti bahwa Anda dapat secara sembarangan memfitnah siapapun. Semua orang tahu bahwa Mo Cheng berada di level Douling. Saat itu, orang misterius telah membunuhnya dengan cara yang sangat cepat dan lugas. Dari semua ini, tampaknya kekuatan yang terakhir setidaknya harus berada di sekitar kelas doang. Jangan bilang kalau menurutmu aku punya kekuatan seperti itu. Jika itu masalahnya, adapun bukti yang Anda sebutkan, itu hanyalah cerita sepihak Geye. Hanya dengan ini, Anda benar-benar menilai saya sebagai orang yang membunuh Mo Cheng. Bukankah ini sedikit terlalu lucu?" Yunleng dengan dingin memperhatikan Xiao Yan yang tersenyum. Dia juga tahu bahwa Xiao Yan akan membebaskan dirinya dengan cara ini. Sejujurnya, jika Geye tidak menggunakan hidupnya untuk menjamin kata-katanya, bahkan Yunleng sendiri tidak berani menjamin bahwa Xiao Yan benar-benar orang misterius itu. Bagaimanapun, keduanya pada dasarnya terpisah sejauh surga dan bumi. Bagaimana mereka bisa dikaitkan satu sama lain? Saat dia menghela nafas di dalam hatinya, Yunleng mengingat sikap Geye yang ketakutan sebelumnya, yang tampaknya bukan hanya tindakan belaka. Hatinya sekali lagi menjadi tenang. Tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Nalan Yanran yang berada di samping, dia berkata dengan suara yang dalam, "Yanran, kamu juga hadir saat itu. Meskipun Anda tidak melihat penampilan pihak lain, Anda setidaknya harus tahu sesuatu tentang sosok atau beberapa poin unik di antara keduanya, bukan?" Kata-kata Yunleng segera menarik semua tatapan di alun-alun ke Nalan Yanran, yang wajah cantiknya masih sedikit pucat. Ini termasuk tatapan Xiao Yan, yang berdiri di tepi alun-alun. Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat Nalan Yanran, yang pikirannya masih seperti pasta, terkejut. Dia perlahan menoleh, matanya mengamati wajah muda dan lembut yang acuh tak acuh itu. Segera, tatapannya mulai bergerak dengan hati-hati ke tubuh yang terakhir. Saat Nalan Yanran menyapu pandangannya, hati semua orang di tanah terbuka tiba-tiba terangkat. Pada saat seperti itu, kata-kata Nalan Yanran mungkin tidak memiliki dampak yang menentukan, tetapi tidak diragukan lagi akan meningkatkan kecurigaan Xiao Yan. Suasana alun-alun tenang. Beberapa saat kemudian, Nalan Yanran menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan berkata, "Tetua pertama, orang misterius saat itu mengenakan jubah yang sangat besar, menutupi sosok aslinya. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengidentifikasi dia." Mendengar ini, Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Ekspresi Yunleng dan yang lainnya menjadi sedikit jelek. Tepat sekali. Saya baru ingat. Saat itu, orang misterius itu telah menunjukkan semacam api berwarna putih yang sangat menakutkan ketika dia membunuh Mo Cheng.
Sebuah suara yang agak tajam tiba-tiba berteriak dari mulut Geye yang berwajah merah. Mendengar teriakan Geye, ekspresi Fama, Jia Xingtian, Nalan Jie, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tiba-tiba teringat bahwa Xiao Yan pernah menggunakan api putih yang sangat misterius selama Grand Meeting Alchemist. Pada saat ini, keterkejutan menutupi hati semua orang. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi suram. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.